Tapi kalau di pusat itu baru Mahulu yang dinyatakan tidak ada kasus. Yang dinyatakan tidak ada kasus itu harus 2 kali 14 hari. Jadi 18 ribuan sudah yang habis vaksin untuk wilayah. Dari warga berapa? Dari 3 kelurahan. Pak Is, ini kan saat ini sedang ada kegiatan vaksin oleh Puskesmas Kampung Bugis nih. Sampai hari ini kalau dalam pantauan Dinas Kesehatan sendiri, sudah berapa capaian vaksin kita, baik dosis 1 maupun dosis 2 di Kabupaten Berau? Silakan Pak Is. Jadi capaian kita itu sudah kurang lebih 83-84%. Untuk bahkan dosis, hampir 82%. untuk dosis Dari sasarannya harus ditentukan ya. Cuma memang mungkin terdata di pusat itu baru 72%. Oke. Karena ada kegiatan yang seperti yang dilakukan oleh TNI AU kemarin itu tercatatnya di Balikpapan. Tapi kalau kita harus catat sebagai Inputan Berau, makanya ada perbedaan. Jadi kalau ada perbedaan data bahwa kenapa dinas merilis 80, kenapa di Peduli Lindungi ada 72, itu kasih itu. Jadi ada beberapa vaskes, contohnya TNI AU dan vaksin gotong royong yang masuk ke wilayah orang lain. Oke. Nah, kemudian vaksin kedua aja sudah mencapai kurang lebih 60%. Ya. Nah ini kita kejar juga lansia. Lansia kita nih masih kurang lebih baru 52%. Sedangkan untuk kita melakukan vaksinasi anak 6-11 tahun itu syaratnya capaian vaksin 70% kita sudah sampai, lansianya 60%. Oh, artinya belum tercapai saat ini ya? Kita belum tercapai. Makanya mau kita kejar. Sehingga kita tidak bisa ke anak-anak. Ya. Oke. Untuk mencapai itu semua kan saat ini hampir semua pihak gencar nih, pihak puskesmas, pihak dinas kesehatan, pihak TNI, AU, polisi. Harusnya dalam waktu dekat bisa tercapai dong Pak? Ya mudah-mudahan Pak, karena banyak kita pertama kita menggunakan lokasi-lokasi yang biasa seperti dinas kesehatan, di puskesmas. Tetapi kita juga berinovasi seperti saat ini kita menggandeng tempat-tempat lain untuk mendekati sasaran ya. Oke. Mungkin ada orang-orang yang tidak mau jauh-jauh, misalnya kita datangkan sini mau ya kan. Juga nanti misalnya Talura juga mungkin mengadakan nanti di RT atau di kelurahan untuk menjaring yang lansia. Oke. Bahkan juga Puskesmas Bugis sudah masuk kepada dari rumah ke rumah lansia. Oke. Ini Jemput di bola lah ya, jemput bola lah ya. Teluk juga mengadakan ini dengan ada door prize dan sebagainya. Tapi semua itu sebetulnya biar sama-sama kita capai, bukan masalah vaksinasinya, tapi biar protektif sehat, pelindungannya. ya, protektif Dapat. dapat ya. Oke. Karena kita sampai ini sudah kurang lebih 16 hari kita tidak ada kasus ya. Kita pertahankan terus itu. Betul. Nah, Tapi tidak bisa bersendirian kan? betul. Ya. Bersama-sama sinergi Termasuk semua. termasuk Utamanya masyarakat masyarakat. kan. Ya. Iya. Nah, 16 hari tidak ada kasus ini kemudian oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur baru diganjar zona bebas COVID. Benar seperti itu Pak Is? Bukan, kita masuknya level 1 Level 1 ya? 1. Jadi di pusat tuh hanya 3 yang masuk level 1, yaitu Berau, kemudian Mahulu, dan Kukar ya. Kenapa Pak kita bisa kemudian ditetapkan sebagai level 1? Artinya kan ini juga, mohon maaf, Ya, bisa karena dianggap prestasi lah ya. Level 1 tuh karena pertama capaian vaksin kita sudah 70%, Ya. kemudian Kasus. tidak ada kasus selama cukup panjang, ada 14 hari itu satu siklus ya, 14 hari. Tapi kalau di pusat itu baru Mahulu yang dinyatakan tidak ada kasus.
yang dikatakan tidak ada kasus itu harus 2 kali 14 hari, jadi harus 24 hari tanpa kasus, baru dinyatakan tanpa kasus. Ya, kita 16 masih ya. 16. Nah, tapi meskipun demikian tentu bukan berarti kemudian kita melonggarkan, justru Oh, terus iya, terus betul. ya, apalagi khususnya masyarakat toh. Apalagi ini mau Nataru nih. Ah, Ya. betul sekali. Pesan-pesan kepada masyarakat lah supaya Bro bisa benar-benar level 1 dan khususnya Nataru ini kan. Ya. Nah, gimana Pak? Sebetulnya sederhana saja Pak, yaitu Pak, pakai masker apabila berapa dengan orang lain itu aja Pak ya. Iya. Sebetulnya itu aja. Oke, Kalau siap. itu prokes pakai masker, dan ini sudah merupakan kebiasaan, mungkin kita juga merasakan kalau kita mau jalan pakai motor, loh apa yang kurang nih saya pakai masker, udah. Oke, siap. Udah mulai itu. Siap. Baik, makasih Pak Is. Ini Puskesmas Kampung Bugis kan ngadakan vaksin nih. Ini vaksin kegiatan yang keberapa kali sudah dilaksanakan Puskesmas Kampung Bugis selama untuk vaksin ini Pak? Ke lokasi-lokasi ya. Kalau untuk Kelurahan Bugis ini sudah ketiga kali Pak. Tiga kali. Kelurahan Gayam sudah 2 kali. Kelurahan Karangambun juga sudah 2 kali. Oke. Nah, jadi kami upayakan nih artinya RT ke RT Pak sebenarnya. Nah, kami dibantu oleh Bapak Bisa juga dengan kelurahan. Jadi alhamdulillah itu Pak, kami bisa juga merangkul swalayan, tapi berpartisipasi untuk tempat-tempatnya. Kalau kami juga sendiri ya kewalahan Pak. Nah, mudah-mudahan itulah apa yang disampaikan Kadis tadi betul-betul sudah kami laksanakan. Kalau dari sisi wilayah kerja nih, Puskesmas Kampung Bugis dengan warga yang harus dilayani, tingkat capaiannya berapa Pak yang sudah divaksin? Khusus wilayah Kampung Bugis? Kampung Bugis, ya itu Pak sudah hampir 80%. Ya kan kami boleh untuk 3.000 orang. Kami sudah hampir 18 ribuan sudah yang habis vaksin. Dari warga berapa? Dari 3 kelurahan. 3 kelurahan. Nah, kan kami membenahi 3 kelurahan Pak. Apa aja tuh? Bugis, Karangambun dan Gayam. Jadi data itu yang itu jumlah penduduknya itu 23.000. Yang harus divaksin ya? Ya, kalau jumlah penduduknya, tapi itu kan kita pilih lagi. Umur 11, betul. 16, 21, itu lain lagi kan? Betul. Tapi intinya insya Allah itu sudah 80-an ke atas Pak, kalau untuk wilayah kerja kami gitu kan. Kalau menurut Bapak lah, pantauan Bapak, tingkat kepatuhan masyarakat di 3 kelurahan khususnya untuk sadar dengan arti pentingnya vaksin ini sejauh apa Pak? Kalau menurut pantauan Bapak? Kalau menurut kami ya makanya Pak, kalau memang masyarakat itu sadar, tidak mungkin kami di tempat begini mencari Pak saran. Artinya datang ya Kak Bus? Ya, tapi tidak datang. Ya betul. Saat itu kan, nah ternyata kami buat begini Pak, banyak. Nah, kami adakan di Balai Mufakat, adakan di kesehatan tuh kurang. Begitu ya. Kebanyakan masyarakat yang penting vaksin sekali. Sudah. Hilang, sudah. Nah, jadi intinya dia itu bukan dia untuk kesehatan, dia untuk bepergian Pak, bisa bisa pulang lah. Iya. Kalau Anda nggak bisa pulang. Ya, iya betul. Gitu. Baik Pak, makasih banyak Pak Bahari. Assalamualaikum.